Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Pangestu dari tim proyek persewaan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input untuk menetapkan anggaran proyek. Nah, dalam proyek persewaan komputer, agar performa kinerja proyek dapat dipantau dan dikendalikan, maka tim proyek perlu melakukan determine budget atau menetapkan anggaran proyek yang berguna untuk menggabungkan perkiraan biaya kegiatan individu atau paket kerja untuk menentukan baseline biaya. Anggaran proyek ini mencakup semua dana yang diizinkan untuk digunakan dalam pelaksanaan proyek. Sedangkan baseline biaya ialah anggaran proyek yang telah disetujui oleh pemangku kepentingan dalam proyek. Dalam menetapkan anggaran proyek, ada beberapa input yang harus dipertimbangkan sebelum menyusun baseline biaya. Yang pertama ada yang namanya rencana pengelolaan biaya yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana biaya proyek akan direncanakan, disusun, dan dikendalikan. Setelah itu, rencana pengelolaan biaya juga digunakan untuk mendokumentasikan proses pengelolaan biaya serta tools dan teknik yang digunakan selama proyek. Selanjutnya ada scope baseline yang merupakan dokumen yang berisi pernyataan ruang lingkup, WBS, dan perincian WBS Dictionary yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya dan pengelolaan biaya. Kemudian ada estimasi biaya yang berfungsi untuk menentukan nilai kuantitatif dari kemungkinan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, serta jumlah kontingensi atau keadaan yang tidak pasti dan di luar jangkauan untuk memperhitungkan risiko yang teridentifikasi dan cadangan pengelolaan untuk menutup pekerjaan yang tidak terencanakan. Untuk perhitungannya, estimasi biaya untuk semua aktivitas pada paket kerja akan digabungkan sehingga akan diperoleh estimasi biaya untuk setiap paket kerja. Dalam estimasi biaya terdapat basic of estimate yang merupakan detail pendukung untuk memperkirakan biaya proyek yang berfungsi untuk menentukan asumsi dasar yang berkaitan dengan dicantumkannya atau tidak dicantumkannya suatu biaya tidak langsung dalam anggaran proyek. Nah, selain itu, kita juga harus mempertimbangkan jadwal proyek yang berguna untuk mengelompokkan biaya ke dalam periode kalender di mana biaya yang telah direncanakan akan dikeluarkan. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengar penjelasan dari rekan kami, maka kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari input untuk menetapkan anggaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prilistia Putri sebagai tim proyek dari proyek sewa komputer. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda sebagai pihak vendor tentang input untuk menetapkan anggaran dari proyek kami. Tujuannya adalah agar Anda memahami performa kinerja dari proyek kami. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang tertera di layar ini, yaitu inputnya terdapat Project Management Plan, Project Document, dan Agreements. Di sini, pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang Project Documents. Pada Project Documents, di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu ada Basic of Estimate, Cost Estimate, Project Schedule, Resource Calendars, and Risk Register. Oke, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Resource Calendars. Resource Calendars dari proyek kami, yaitu proyek sewa komputer. Kita sebagai tim proyek harus mempertimbangkan resource calendar atau bisa dikatakan sebagai jadwal dari sumber daya yang kita miliki untuk dapat menentukan cost baseline. Karena dalam resource calendar ini, kita mengidentifikasi hari kerja, shift, awal dan akhir dari jam kerja normal berlangsung, seperti akhir pekan serta hari libur nasional, ketika setiap sumber daya spesifik telah tersedia. Selanjutnya, dalam hal ini kita juga mempertimbangkan atribut sumber daya maupun tingkat keterampilannya karena berasal dari berbagai lokasi geografis. Oleh karena itu,
Resource calendars ini menjadi input di dalam pembuatan cost baseline dari proyek kami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang risk register. Risk register dari proyek sewa komputer. Pada proyek sewa komputer ini, kami akan melakukan analisis seperti analisis risiko kualitatif, rencana dan penerapan respons risiko, kemudian hal tersebut akan kami catat dalam daftar risiko sebagai proses yang dilakukan di cost management. Bisa dilihat di sini, format daftar risiko dari proyek sewa komputer ini adalah ada judul risiko pendek, kategori risiko, status risiko saat ini, penyebab risiko, pemicu risiko, referensi WBS yang terkena dampak dari risiko, kapan risiko tersebut terjadi, dan batas waktu untuk mengambil tindakan. Oke, kemudian dari itu, sehingga setelah kami sebagai tim proyek telah mendapatkan risiko-risiko yang ada pada proyek sewa komputer di bidang cost management khususnya, maka hal ini digunakan sebagai input untuk membuat cost baseline dalam proyek sewa komputer. Selanjutnya, pada bagian terakhir atau bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang agreements. Agreements yang dimaksud di dalam proyek sewa komputer ini adalah perjanjian atau kontrak. Jadi, kami sebagai tim proyek melakukan perjanjian kepada Anda sebagai pihak vendor untuk menyediakan produk komputer sesuai yang diinginkan oleh kami sebagai tim proyek. Hal ini juga termasuk kompensasi yang diberikan kepada Anda sebagai pihak vendor. Nah, komponen-komponen utama pada dokumen perjanjian kami ini akan bersifat sangat bervariatif. Pada bagian cost management, agreements ini mencakup tentang harga sewa komputer dan ketentuan mekanisme pembayaran yang akan dilakukan. Dan hasil dari agreements ini akan dijadikan sebagai input dalam cost baseline. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alvin Ega Permana dari tim proyek sewa komputer. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai input untuk menetapkan anggaran proyek. Ya, jadi salah satu input yang akan saya bahas adalah prosedur. Prosedur proyek sewa komputer, di mana merupakan urutan langkah-langkah dalam menjelaskan suatu proses dimulai dari inisiasi atau planning, kemudian executing, monitoring, dan juga closing. Jadi estimasi anggaran yang ditetapkan pada setiap prosedur sewa komputer akan dikelompokkan sesuai dengan rencana jadwal proyek yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, yang selanjutnya itu merupakan alat penganggaran biaya. Estimasi biaya bersama dengan jadwal proyek yang telah dibahas oleh salah satu rekan saya yang sebelumnya akan menjadi input dalam penganggaran biaya. Jadi anggaran tersebut akan memberikan gambaran umum mengenai biaya secara periodik maupun biaya total sebuah proyek. Jadi estimasi biaya menentukan biaya setiap aktivitas kerja yang dilakukan pada suatu proyek sewa komputer. Jadi penganggaran mengalokasikan biaya selama periode waktu ketika biaya sedang dikeluarkan. Itu merupakan keluaran biaya. Secara garis besar, alat penganggaran biaya merupakan anggaran waktu secara bertahap yang telah disetujui dan digunakan sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan kinerja aktual. Nah, kemudian untuk input yang terakhir, itu merupakan aset proses organisasi. Dalam aset proses organisasi ini, yang pernah dibuat sebelumnya seperti kebijakan, kemudian prosedur, pedoman yang terkait pada proyek yang dikerjakan akan dipertimbangkan dalam estimasi biaya formal maupun non-formal. Nah, jadi itulah beberapa serangkaian penjelasan mengenai input dalam menetapkan anggaran yang menjadi masukan dalam cost baseline. Nah, sekian dari tim proyek kami, tim proyek sewa komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.